kitab Matius 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutnya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Wah, sungguh luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa melihat satu perikop ini, saudara-saudara, bayangkan ada antrian yang sangat panjang di Sungai Yordan. Mereka minta untuk dibaptis. Mereka datang berbondong-bondong untuk menyerahkan diri. Orang-orang yang datang ke sana merupakan orang-orang yang berdosa. Dosa yang mereka lakukan bermacam-macam. Ada seorang pelacur di sana, ada seorang pemungut cukai. Namun, apa yang paling menarik dari situ? Ada satu pribadi yang tidak berdosa, tetapi dia mau dibaptis, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus gak berdosa, gak butuh ampun, tetapi dia bilang, "Yohanes, baptislah aku." sehingga Yohanes kaget, dan tentunya dia akan sangat kaget, sehingga dia mengatakan, "Akulah yang seharusnya engkau baptis, bukan aku yang membaptis engkau." Itulah yang terjadi dalam ayat ini. Itulah yang terjadi dalam perikop ini. Yang mungkin kita semua akan bertanya, kenapa Yesus mau dibaptis? Sedangkan orang yang dibaptis adalah orang-orang yang berdosa, sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak berdosa. Maka di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita semua mengapa Tuhan Yesus mau dibaptis. Kalau berbicara soal baptisan berasal dari bahasa Yunani baptizo, yang artinya mencelupkan, membenamkan, menenggelamkan. Ini merupakan kata kerja. Kenapa kata kerja? Karena ini merupakan tindakan yang aktif, bukan pasif. Baptisan juga memiliki arti sebagai simbol pertobatan. Jikalau dulunya seseorang melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya, dia mau menyerahkan dirinya dibaptis. Artinya dia mau menanggalkan semua kehidupan lamanya, lalu berbalik kepada jalan kebenaran, sehingga dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi kini dia menjadi terang. Jadi pertobatan itu merupakan suatu tindakan yang nyata, di mana kita berubah pikiran, berdalih arah hidup, bukan hanya perasaan sedih, dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Baptisan itu adalah tanda pertobatan dari hidup yang lama ke hidup yang baru, di mana dia menerima Kristus di dalam hidupnya, mempercayai bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan keselamatan, dan dia akan meninggalkan kehidupan yang lamanya dari kegelapan menuju terang. Maka jika saudara-saudara sekalian bertanya, jika baptisan itu adalah hanya untuk orang yang berdosa, sedangkan Yesus sendiri merupakan Allah yang kudus, yang tidak berdosa, yang tidak bercacat sekalipun dan sedikit pun, mengapa
Yesus mau dibaptis. Oleh sebab itu, maka saya ingin menyampaikan setidaknya ada 3 faktor mengapa Tuhan Yesus mau dibaptis. Faktor yang pertama, karena Yesus ingin menggenapi kehendak Allah. Inilah perkataan Yesus kepada Yohanes di ayat 15 yang mengatakan, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Yang kedua, Yesus ingin menggenapi nubuatan di PA. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya 7 ayat 14 itu menubuatkan bahwa seorang anak akan lahir dan engkau akan menamainya Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Pada akhirnya digenapi dalam perjanjian baru kalau kita bisa melihat di dalam Matius 1 ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus sebenarnya datang ke Sungai Yordan itu untuk menggenapi nubuatan itu, nubuatan di dalam PA. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah bahwa ini merupakan proklamasi dari Tuhan. Yaitu ketika Yesus Kristus keluar dari air, maka di sini kita akan melihat disinilah wujud bahwa Tritunggal itu nyata. Hal ini menunjukkan bahwa di perjanjian lama tentang Allah Tritunggal yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab, kini telah nyata dan terlihat di dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 ini. Bahwa sesungguhnya di dalam Allah yang Esa ada 3 pribadi yang berbeda. Di dalam Allah yang Esa, dalam bahasa Yunani itu Heis Theos, yang artinya Heis itu angka 1 dan Theos itu angka bunda, yang menunjukkan kepada Allah. Hanya kita sebagai orang percaya mengakui bahwa ada 3 pribadi tetapi satu hakikat, itu adalah Tritunggal. Maka di dalam ayat ini jelas sekali terlihat tentang relasi antara Allah Bapa yang ketika Yesus keluar dari air mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya ia berkenan. Dan sesudah Allah Bapa mengatakan hal tersebut, maka turunlah Roh Kudus kepada Yesus dalam bentuk hati. Maka saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 3 faktor ini kita akan memahami mengapa Yesus menggenapi kehendak Allah, kenapa dia harus menggenapi nubuatan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Apa itu Immanuel? Immanuel adalah perantara dan sebagainya. Ini adalah wujud Allah yang hadir untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan dia melakukan ini untuk menunjukkan ketaatan Yesus menggantikan kita untuk menjadi korban penebusan pada akhirnya. Karena korban penebusan itu haruslah seseorang yang taat kepada Allah, dan hanya Yesuslah yang bisa melakukannya. Dengan demikian, ketika kita melihat bahwa Yesus adalah Immanuel, maka dia adalah satu-satunya perantara bagi keselamatan kita. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan? Maka saudara-saudariku, saya mengajak kita semua untuk taat kepada kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari kita taat kepada kehendak Allah meski tidak masuk di akal. Karena ketaatan itu mendahului pengertian. Mari kita hidup sesuai identitas baru yang kita punya, bahwa kita adalah anak Allah yang telah ditebus. Kita adalah orang percaya yang telah diselamatkan daripada maut, yang dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk setiap hati kita agar mampu taat, agar mampu hidup kudus setiap hari.
diubahkan agar semakin serupa dengan Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Di akhir kata saya mengucapkan Shalom.